Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Dan yang akan kita pelajari hari ini lebih tepatnya adalah kebersamaan di rumah bersama keluarga dan dongeng. Sebelum belajar, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan disimak ya. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarganya. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan secara bersama-sama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka semua saling menghormati. Kebersamaan di rumah Siti. Nah anak-anak, dari gambar ini dapat kita ketahui adanya suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ada ayah, ibu, Siti, dan Ali yang berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Dan seusai bekerja, mereka akan makan malam bersama-sama. Nah, dari bacaan dan gambar ini dapat kita ketahui bahwasanya Siti bersama keluarganya hidup rukun dalam kebersamaan. Nah, setelah mereka semua makan bersama-sama, biasanya ayah Siti suka membacakan dongeng binatang. Ayah Siti memang pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Tugas 1. Ceritakanlah kebersamaanmu di rumah bersama keluarga. Tuliskan di buku tulismu. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya ayah Siti suka membacakan dongeng. Apakah anak-anak tahu apakah itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita zaman dahulu yang mengandung nilai-nilai baik dalam kehidupan. Dongeng itu memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah fabel. Nah, fabel adalah cerita singkat yang diperankan oleh tokoh binatang, berisi ajaran moral dan budi pekerti yang baik. Nah, apakah anak-anak pernah membaca dongeng fabel? Berikut ini Bu Reni akan membacakan salah satu contoh dongeng fabel. Silakan disimak baik-baik. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan, tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar sekali. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan si tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya.
ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus itu. Lalu, ular berteriak, "Dengarkan aku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu si tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam saja, seekor semut pun pasti bisa." Setelah mendengarkan itu, ular sangat marah besar. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang masih kelaparan. Sedangkan tikus masih asyik melahap makanannya. Kemudian, waktu terus berjalan. Tetapi, ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas sekali. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu," kata si ular mengagetkan tikus. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar ia juga bisa lolos dari cengkraman ular. Lalu tikus pun berbicara, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita hanya hidup berdua di sini dan tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Setelah mendengarkan itu, ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri ya, Kus?" kata si ular. "Tentu saja, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus. Ular pun mengangguk. Dan setelah itu, ular berkata, "Baiklah, maafkan aku ya tikus." Nah, tikus pun memaafkan ular dan mereka tersenyum bahagia. Kemudian, mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Baik anak-anak, dalam dongeng kecerdikan membawa kebaikan, terdapat beberapa pesan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus bersikap baik terhadap sesama, saling tolong-menolong, dan tidak melukai satu sama lain. Bisa dipahami ya anak-anak? Tugas kedua, ceritakanlah kembali dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan dengan bahasamu sendiri. Tuliskan di bukumu. Dan jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng? Bagaimana kecerdikan tikus? Dan mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Baik anak-anak, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu untuk tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.